Tanggal 27 Agustus sekarang bukan lagi sekadar angka di kalender. Di tengah rencana aksi warga Pati menuju gedung DPR, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Kenapa gerakan ini sampai dibawa ke Jakarta? Kenapa rekening yang menampung dana operasional justru bermasalah menjelang aksi? Dan kenapa nama Bank Mandiri ikut terseret sampai sahamnya ikut melemah? Rekening berisi sekitar 80 juta rupiah menjadi sorotan, media sosial memanas, sementara polisi mengatakan ada penyelidikan terkait penghimpunan dana. Di titik ini kita harus berhenti sebentar dan membedakan fakta dengan asumsi. Karena ketika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan, masalah kecil bisa berubah menjadi api besar. Dan 27 Agustus tinggal beberapa hari lagi. Kalau kita mundur sedikit, cerita ini sebenarnya tidak muncul tiba-tiba. Gerakan warga Pati yang sekarang menjadi sorotan nasional berawal dari keresahan yang kemudian berkembang menjadi tuntutan yang lebih luas. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AEMPEBE membawa tuntutan agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan dan pemberantasan korupsi diperkuat. Sekarang tuntutan itu dibawa ke Jakarta dan aksi direncanakan berlangsung pada 27 Agustus. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa harus warga Pati? Jawabannya bukan karena hanya warga Pati yang punya masalah. Pati menjadi salah satu titik awal keresahan yang kemudian dibawa ke panggung nasional. Ketika sebuah gerakan masyarakat membesar, yang dibutuhkan bukan hanya massa, tetapi juga logistik, transportasi, makanan, tempat tinggal, komunikasi, dan tentu saja uang. Karena itu muncul rekening milik koordinator AEMPBE, Supriyono alias Botok, yang digunakan untuk menampung dana pribadi sekaligus donasi masyarakat. Saldo yang disebut berada di rekening tersebut sekitar 80,9 juta rupiah. Rekening itu kemudian dilaporkan tidak bisa digunakan menjelang aksi. Bank Mandiri menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan sesuai prosedur. Tetapi publik kemudian bertanya, siapa yang meminta, apa dasar spesifiknya, dan apa yang sebenarnya sedang diperiksa. Perkembangan berikutnya membuat isu ini semakin ramai. PPATK menyatakan bahwa mereka bukan pihak yang menghentikan aktivitas rekening tersebut. Sementara Polda Metro Jaya menyatakan Supriyono akan dimintai klarifikasi mengenai penghimpunan dana tersebut. Pemanggilan dijadwalkan pada 26 Agustus, tepat satu hari sebelum rencana aksi 27 Agustus. Nah, di sini kita harus hati-hati. Rekening yang ditunda transaksinya dalam proses penyelidikan tidak otomatis berarti pemiliknya bersalah. Ada perbedaan antara dimintai klarifikasi, berstatus tersangka, dan sudah terbukti bersalah melalui putusan pengadilan. Media sosial sering mencampur semuanya menjadi satu, lalu sebuah dugaan terlihat seperti fakta. Supriyono alias Botok memang memiliki perkara hukum sebelumnya. Ia bersama Teguh Istianto pernah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Pati dalam perkara yang berkaitan dengan aksi dan pemblokiran Jalan Pantura Pati Juwana. Putusannya dijatuhkan pada Maret 2026 dengan pidana 6 bulan dan masa pengawasan. Tetapi kita tidak boleh otomatis mengatakan perkara lama itu menjadi alasan rekeningnya sekarang ditahan. Informasi terbaru aparat mengaitkan pemeriksaan sekarang dengan penghimpunan dana. Dua perkara tersebut harus dipisahkan. Lalu kenapa isu rekening ini begitu cepat meledak? Karena rekening bank menyentuh rasa aman masyarakat. Bagi kebanyakan orang, rekening adalah tempat gaji masuk, tabungan disimpan, cicilan dibayar, dan kebutuhan keluarga bergantung. Ketika sebuah rekening menjadi berita karena tidak bisa digunakan, pertanyaannya berubah menjadi lebih besar. Seberapa aman uang kita? Polemik tersebut kemudian menyeret nama Bank Mandiri ke tengah perdebatan media sosial. Kritik dan seruan boikot muncul. Sebagian warganet bahkan mengaitkannya dengan aksi 27 Agustus. Tetapi kita harus membedakan antara persepsi publik dan fakta yang sudah terbukti. Bank Mandiri menyatakan tindakan tersebut dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum. Kemudian muncul cerita dari pasar saham. Saham Bank Mandiri, BMRI, memang bergerak melemah pada perdagangan 24 Agustus. Tetapi jangan langsung mengatakan sahamnya jatuh karena rekening Botok. Pada hari yang sama, IHSGE juga mengalami tekanan dan sejumlah saham bank besar ikut terkoreksi. Artinya ada faktor pasar yang lebih luas. Namun polemik rekening tersebut tetap menarik karena sedang menjadi sentimen yang ramai dibicarakan. Pasar saham pada dasarnya sangat sensitif terhadap risiko dan persepsi. Ketika sebuah perusahaan besar terseret isu sosial, investor akan memperhatikannya. Tetapi satu hari saham turun bukan berarti fundamental perusahaan tiba-tiba runtuh. Begitu juga saham naik bukan berarti semua masalah perusahaan selesai. Pasar bergerak berdasarkan kombinasi data, ekspektasi, sentimen, dan ribuan keputusan investor. Jadi sebenarnya apa yang sedang kita lihat?
Menurut saya, ini bukan sekadar cerita tentang rekening sekitar 80 juta rupiah. Ini contoh bagaimana persoalan lokal bisa berubah menjadi isu nasional ketika keresahan masyarakat, tindakan institusi, dan ledakan media sosial bertemu. Ada aparat yang mengatakan sedang melakukan proses hukum, ada masyarakat yang mempertanyakan tindakan tersebut, ada bank yang menjalankan permintaan aparat, dan ada pasar yang ikut memperhatikan sentimen. Itulah mengapa 27 Agustus menjadi tanggal yang menarik. Bukan berarti kita harus percaya bahwa hari itu pasti terjadi kekacauan. Kita tidak tahu. Aksi bisa berlangsung tertib, bisa terjadi kemacetan, atau tensinya bisa saja tidak sebesar yang dibayangkan. Tetapi semakin besar perhatian publik, semakin besar pula ruang untuk rumor, provokasi, dan informasi palsu. Karena itu, yang perlu kita siapkan bukan ketakutan, tetapi kepala yang dingin. Jangan panik buying hanya karena melihat video viral. Jangan menarik seluruh uang dari bank karena satu rekening menjadi berita. Jangan menjual saham hanya karena membaca satu unggahan. Dan jangan menganggap semua video di media sosial menggambarkan kondisi nyata. Kalau kalian berada di wilayah yang berpotensi terdampak, cukup lakukan persiapan sederhana. Atur perjalanan lebih awal, siapkan kebutuhan rumah tangga secukupnya, pastikan akses pembayaran tetap tersedia, dan pantau informasi resmi. Jangan ikut menyebarkan video lama seolah-olah itu kejadian hari ini. Karena di tengah situasi panas, informasi yang salah bisa lebih cepat menyebar daripada klarifikasinya. Pada akhirnya, persoalan 27 Agustus bukan cuma tentang siapa yang turun ke jalan. Ini juga tentang mengapa sebagian masyarakat merasa perlu turun ke jalan, mengapa tuntutan seperti pemberantasan korupsi dan RUU perampasan aset bisa mendapatkan perhatian luas, bagaimana aparat merespons, bagaimana institusi keuangan menjalankan kewajibannya, dan bagaimana masyarakat bereaksi ketika kepercayaan mulai dipertaruhkan. Dan mungkin inilah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar bertanya apakah demo akan besar atau kecil. Ketika masyarakat merasa suara mereka tidak cukup didengar, apa yang terjadi pada kepercayaan mereka terhadap institusi? Kita tidak perlu menjadi pendukung salah satu kubu untuk melihat persoalan ini dengan jernih. Kritik terhadap pemerintah bukan berarti membenci negara. Mengawasi aparat bukan berarti membenarkan pelanggaran hukum. Mengkritik bank bukan berarti menganggap seluruh sistem perbankan buruk. Dan berhati-hati terhadap narasi viral bukan berarti kita harus diam. Justru dalam situasi seperti sekarang, masyarakat membutuhkan lebih banyak kepala dingin, bukan lebih banyak suara yang saling berteriak. 27 Agustus tinggal beberapa hari. Kita lihat bagaimana semuanya berkembang, tetapi satu hal yang sebaiknya kita ingat, jangan biarkan ketakutan mengendalikan uang kita dan jangan biarkan emosi menggantikan fakta. Karena ketika informasi bergerak lebih cepat daripada klarifikasi, orang yang paling aman bukan selalu orang yang paling tahu, tetapi orang yang tahu kapan harus berhenti, memeriksa, lalu mengambil keputusan. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini penting, bantu saya menyebarkan video ini supaya lebih banyak orang melihat persoalannya secara utuh, bukan hanya dari potongan video yang viral. Like kalau kalian merasa pembahasannya bermanfaat, subscribe kalau kalian ingin kita terus membongkar isu ekonomi dan politik dari sisi yang lebih kritis, dan yang paling penting, tetap tenang. Karena apapun yang terjadi pada 27 Agustus nanti, kita tidak perlu ikut kehilangan akal sehat hanya karena dunia sedang ramai. Kita tetap bisa waspada tanpa panik, kritis tanpa membenci, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin.